Oke, nah kembali di One on One pemirsa, masih bersama saya saat ini ada Pak Restu, Direktur Utama dari PT Timah Tbk. Pak Restu, kita mau fakta, masyarakat inginkan data pasti Pak, tidak hanya omong-omong saja. Sebenarnya kontribusi PT Timah ini terhadap pendapatan negara seperti apa? Ini yang hal kedua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, harus ditingkatkan kontribusi PT Timah kepada negara. Di data kami memang 3 tahun terakhir ini, jadi yang pertama tahun 2023, itu PT Timah bisa memberikan kontribusi kepada negara sejumlah 700 miliar rupiah. Wow. Jadi 700 miliar rupiah itu merupakan hasil dari PT Timah, pembayaran pajak oleh PT Timah, kemudian royalti, iuran-iuran yang lainnya maupun penerimaan lain dari negara. Itu 700 miliar disetor kepada negara oleh PT Timah tahun 2023. 2024 sayangnya turun lagi. Jadi tadi karena tata kelola kita belum bagus, kemudian banyak timah kita yang dibajak keluar, akhirnya tahun 2024 hanya 400 miliar. Harusnya kita bisa jauh lebih besar dari itu. Nah, alhamdulillah sampai dengan akhir tahun 2025 kemarin, ini walaupun belum audited ya, karena nanti baru Maret atau April yang sudah pasti, yang sudah audited. Tapi akhir tahun 2025 kemarin, PT Timah bisa membukukan 1,2. Alhamdulillah meningkat, walaupun harusnya bisa lebih banyak lagi. Jadi 1,2 triliun itu sumbangan untuk tahun ini. Tapi kami di PT Timah mentargetkan harus 2 atau 3 kali lipat itu, karena potensinya sangat besar. Potensinya sangat besar. Memalukan negara kita kalau perusahaan sebesar ini hanya bisa menyumbang sedikit untuk negara. Itu kewajiban kami. Oke, karena mungkin Anda dan juga tim pemerintah juga menyadari ya bahwa memang timah ini merupakan salah satu mineral yang cukup strategis bagi Indonesia. Meskipun memang kalau kita lihat tadi nilai ekspornya cukup besar, serapannya cukup kecil begitu Pak. Tapi kalau kita melihat sekarang, apa sih yang sudah dilakukan untuk bisa mencapai target-target itu? Bahkan tadi targetkan 2 hingga 3 kali lipat loh bahkan ya pendapatan negara. Jadi tahun 2023 itu pemerintah melalui Kementerian ESDM itu mencanangkan dan mengeluarkan ketentuan bahwa timah itu adalah mineral kritis dan strategis. Ya, kritis. Itu yang diputuskan oleh pemerintah tahun 2023. Kritis strategis artinya kritis itu jumlahnya sedikit, jumlahnya terbatas. Sama dengan produk-produk pertambangan lain, tidak bisa diperbaharui. Dan strategis, sejak lama kita menyadari bahwa timah, itu mineral timah, itu dibutuhkan seluruh dunia. Industri bentuk apapun itu membutuhkan timah. Di industri di seluruh dunia. Dari yang paling ringan, industri kaleng atau industri-industri ringan, sampai industri mobile phone, mobil listrik, bahkan yang sampai tetapi teknologinya belum kita dapatkan, sampai untuk tenaga yang tenaga nuklir. Jadi terbukti selama ini berapapun timah yang kita lepas ke luar negeri, ke dunia, itu terserap dengan cepat, dengan harga yang cukup baik. Tinggal kita bagaimana mengelola, jangan dihabiskan dalam waktu cepat tanpa mendapatkan nilai tambah yang paling besar. Itu yang menjadi target
PR kami di PT Timah. Iya, karena kan juga selaras ya dengan asta-cita Presiden yang menyatakan bahwa harus melanjutkan hilirisasi, kemudian juga industrialisasi begitu ya Pak, agar bisa memberikan nilai tambah itu tadi. Karena tadi Anda sampaikan peluangnya begitu besar, bahkan kita ekspos berapa banyak pun juga akan langsung diserap gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh PT Timah dalam hal hilirisasi ini? Kami ingin tahu buktinya Pak. Sesuai dengan arahan Presiden bahwa Kabinet Presiden Prabowo Subianto itu sudah mencanangkan dalam Astacita, ya Astacita yang kelima, itu bahwa pemerintah dalam hal ini kami pelaksananya PT Timah itu harus melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendapatkan nilai tambah sebesar-besarnya. Kalau saat ini alhamdulillah PT Timah itu sudah mempunyai anak perusahaan PT Timah yang bergerak dalam bidang hilirisasi produk-produk timah. Jadi kami punya anak perusahaan namanya PT Timah Industri yang lokasinya di Cilegon, memproduksi produk-produk hilirisasi timah, baik dalam bentuk solder timah, kemudian tin stabilizer, dan juga tin chemical. Iya Pak, tapi kan begini ya, masalah klasik lah kalau kita tanya soal hilirisasi, mengapa kemudian capaiannya belum begitu pesat begitu ya, alasannya adalah teknologi, kemudian belum lagi sedang proses pemetaan nanti hasil jadi seperti apa. Tapi kalau di PT Timah sendiri sebenarnya tantangan yang dihadapi di lapangan apa? Tantangan yang paling utama di kami adalah bisa mendapatkan produk yang laku di pasar dan diterima di seluruh dunia. Jadi kalau membuat produk yang bagus tapi tidak laku di luar itu masalah. Sama aja. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang harus bisa menemukan margin usaha yang bisa besar. Karena kalau untungnya sedikit sehingga tidak bermanfaat untuk peningkatan pengembangan. Yang saat ini masih kecil ya? Sangat kecil. Jadi itu yang karena kompetitor kita, negara-negara lain yang industrinya sudah jauh lebih advance, lebih maju, itu membuat kita tidak bisa maksimal bersaing. Itu yang kedua. Kemudian memang harus banyak riset yang kita lakukan, riset pasar untuk menemukan apa yang paling laku dan dibutuhkan di dunia. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, ada potensi kita yang paling besar, mineral REE, mineral Rare Earth Element. Di mana itu adanya Pak? Itu adanya di Bangka Belitung dan di Kepulauan Riau. Jadi mineral-mineral REE atau mineral tanah jarang atau mineral ikutan lainnya itu yang hasil sampingan atau hasil tambahan dari penambangan timah. Dan ternyata dulu disebut sebagai mineral ikutan karena hanya sedikit, tetapi ternyata nilainya jauh lebih mahal, berkali-kali lipat dari harga timah itu sendiri. Wow, tapi jadi, kita sudah punya teknologinya belum? Saya yakin jutaan insinyur Indonesia itu punya kemampuan itu. Ribuan insinyur kita sekolahnya di luar negeri. Ahli-ahli tambang kita juga ilmunya luar biasa. Yang dibutuhkan adalah harus ada yang mengorganisir supaya kemampuan-kemampuan itu bisa dikumpulkan, kemudian kita miliki ya. Dimiliki dan menjadikan produk yang bisa sangat penting karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. Oke, dari tantangan yang Anda sampaikan, justru saya punya optimisme yang luar biasa Pak, bahwa kita sebenarnya potensinya luar biasa, hanya saja kemudian kita bisa mengeksekusi itu gitu kan. Artinya harus ada gebrakan-gebrakan dalam hal pembenahan di sektor pertimbangan nasional yang harus dilakukan. Tapi apa gebrakan-gebrakan itu? Kami minta jawabannya, kami tagih usai jeda ya Pak ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di One on One.